warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan berjumpa lagi sama guru-guru hebat dan anak-anak hebat di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi pengaruh gaya pada pembelajaran IPA. Nah, sebelum kita membahas materi tersebut, ayo kita simak tujuan pembelajaran kita. Nah, kali ini di sini ada pertanyaan. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materi, nah di sini kita lihat di pertanyaannya, bagaimana gaya mempengaruhi gerak benda? Apa ada yang tahu? Yuk kita simak. Pembahasan yang pertama di sini mengenai pengertian gaya. Nah, anak-anak, pengertian gaya di sini adalah dorongan atau tarikan akibat interaksi benda. Nah, di sini sesuai dengan pengertian gaya tadi. Nah, di sini ada yang disebut dengan tadi ya, interaksi benda. Nah, kalian bisa lihat video tersebut, aktivitas anak-anak bermain mainan mobilan yang dimainkan di tanah atau di lantai. Nah, di situ memiliki dorongan benda ya yang dimainkan di lantai atau di tanah. Anak-anak, di sini kalian juga dapat melihat ya, gesekan itu bukan hanya terjadi di permukaan atau bukan hanya terjadi di satu permukaan, tetapi gesekan itu juga dapat terjadi di dua permukaan. Nah, maksudnya di situ di dua permukaan adalah benda yang dapat bergerak secara berlawanan atau berlawanan, memiliki interaksi benda yang berlawanan. Nah, di sini kita lihat ya, di situ udara. Nah, gesekan itu terjadi di udara dan di sini tadi sudah dijelaskan ya. Gesekan itu terjadi di dua permukaan. Nah, tadi kalian sudah lihat yang pertama tadi di udara, dan di sini bisa melihat ya anak-anak, gesekan yang terjadi di air itu, misalkan di situ kapal ya, gerak kapal. Yang gerakan kapal itu gerakan atau gaya yang berlawanan. Nah, yang tadi disebut dengan tadi gerakan yang terjadi di dua permukaan. Nah, sesuai dengan penjelasan awal tadi, gaya itu bukan hanya dapat bergerak dan bergesek, tetapi gaya itu juga dapat mengubah bentuk benda, anak-anak. Nah, bentuk benda dapat diubah dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Nah, kita lihat di sini pengaruh gaya itu terjadi di antara dua permukaan. Di sini kita lihat ada dua anak panah ya, dua anak panah pada diagram ya. Diagram di samping tersebut menunjuk tidak sama panjang. Nah, di situ disebut dengan gaya tidak seimbang. Kenapa disebut gaya tidak seimbang? Karena dia tidak sama pada dua gaya yang berlawanan. Nah, tadi sudah disebutkan ya, gaya tadi terjadi di dua permukaan dan berlawanan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, dua anak-anak ya. Di sini kalian bisa melihat perbedaan antara gaya tidak seimbang tadi dengan gaya seimbang. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, perbedaannya di situ antara dua anak panah. Gaya tidak seimbang tadi kan anak panahnya berbeda panjang. Nah, kalian bisa lihat di sini gaya seimbang anak panah itu panjangnya sama dan besarannya sama. Nah, dan dia juga mengarah pada arah yang berlawanan dan memiliki dua permukaan yang sama ya. Ya, sesuai dengan materi kita hari ini tadi ya anak-anak ya, tentang pengaruh gaya ya, pengaruh gaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini
kita juga tahu perbedaan antara gaya yang setimbang dan gaya yang tidak setimbang ya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi lebih jelasnya ya. Yang dikatakan gaya tidak setimbang tadi itu gaya yang tidak sama panjang dan kecepatannya pun tidak konsisten. Nah, dan gerakan benda pun tidak dapat diam ya. Nah, di sini kalian bisa juga lihat tadi di situ kalau benda setimbang itu memiliki terus permukaan gerak benda ya, dan perbedaan antara gaya ya, gaya setimbal dan gaya tidak setimbal. Nah, yang dapat mempengaruhi gaya dan dapat mengubah bentuk benda ya. Nah, di sini sampai di sini dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di materi video pembelajaran berikut.